Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KOK 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Comparison of Calculate LDL Cholesterol Using the Fredward Formula and the Cordova Formula with a Directly Measured LDL Cholesterol in Nepal's Population. Perkenalkan, saya Faza Nabila Argita Putri dengan NIM 414221011. Perkenalkan, nama saya Adelia Gita Putri Lanjaksari, NIM 414221012. Saya Puspa Maulidia Hamidah Wandini dengan NIM 414221014. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kakak Satriananda dengan NIM 414211018. Perkenalkan, nama saya Nutri Gusti Semesta dengan NIM 414221062. Perkenalkan, saya Firda Dwi Ariyanti dengan NIM 414221064. Kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein dalam darah sangat penting dalam pemantauan risiko penyakit jantung koroner. Hal tersebut dikarenakan kadar LDL yang tinggi dapat dihubungkan dengan peningkatan kejadian penyakit jantung. Pengukuran LDL-C yang akurat sangat diperlukan untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Meskipun metode yang digunakan adalah ultrasepsi dan kuantifikasi beta, namun kedua metode tersebut memiliki kekurangan, yaitu biayanya mahal, kurang praktis untuk penggunaan laboratorium rutin. Sebagai alternatifnya, maka dikembangkan berbagai rumus atau berbagai metode seperti metode Fredwall atau rumus Fredwall. Namun rumus ini memiliki keterbatasan dalam kondisi tertentu seperti trigliserida yang sangat tinggi. Sementara itu, rumus de Cordova yang dikembangkan di populasi Brasil diklaim lebih akurat dan dapat digunakan pada pasien dengan berbagai komorbiditas. Adapun tujuan, yang pertama tujuan umum, menilai dan membandingkan akurasi antara rumus Fredwall dan de Cordova untuk pengukuran LDL-C pada populasi Nepal. Tujuan khusus yang pertama, menilai korelasi antara kadar LDL-C yang diukur yang dihitung dengan formula Fredwall dan de Cordova dengan kadar LDL-C yang diukur secara langsung. Lalu yang kedua, menilai kesesuaian antara nilai LDL-C yang dihitung dengan kedua formula tersebut dengan metode pengukuran langsung plot Bland-Altman. Lalu yang ketiga, menilai kinerja kedua formula tersebut dalam pengukuran trigliserida pada populasi yang diteliti. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel serum puasa, reagen redox, alat analisis redox, centrifuge, dan juga IBM SPSS versi 22. Dalam penelitian ini menggunakan sampel serum setelah 8 jam berpuasa. Dapat diproses setelah 2 jam pengambilan. Sampel yang dibekukan dapat dipisahkan menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm dan selama 10 menit. Pengukuran LDL kolesterol, HDL kolesterol, total kolesterol, dan trigliserida menggunakan reagen redox dan alat analisis redox Imola, di mana reagen dan alat tersebut dikhususkan untuk pemeriksaan lipid darah yang diciptakan dari perusahaan redox. Adapun cara kerja pengukuran menggunakan alat analisis redox, yang pertama persiapan sampel. Sampel darah disentrifugasi untuk memperoleh serum. Yang kedua, penambahan reagen redox. Yang ketiga, pengukuran menggunakan alat analisis redox, di mana alat tersebut menggunakan spektrofotometri untuk mengukur absorbensi cahaya menggunakan panjang gelombang tertentu. Yang keempat, pengolahan hasil. Hasil ditampilkan secara otomatis menggunakan satuan yang sesuai. Selanjutnya, fase pertama. Fase pertama melibatkan eliminasi. Yang pertama, kilomikron. Kilomikron dieliminasi menggunakan enzim esterase, di mana trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua, VLDL-C. VLDL di dalam trigliserida dipecah menggunakan enzim lipase, kemudian dioksidasi menggunakan oksidase. Yang ketiga, HDL-C. Kolesterol ester di dalam HDL-C diubah menjadi kolesterol bebas menggunakan esterase dan oksidase, sementara katalase mengurangi hidrogen peroksida dalam reaksi oksidasi. Selanjutnya, fase kedua, di mana fase kedua tersebut LDL-C diukur setelah dilepaskan oleh deterjen. Deterjen digunakan untuk melisiskan lipoprotein. Setelah LDL-C dilepaskan, diukur menggunakan metode enzimatik, di mana kolesterol di dalam LDL tersebut diubah menjadi produk yang dapat diukur, seperti kolesterol oksidase. Dilanjutkan pengukuran HDL-C menggunakan metode enzimatik, pengukuran kolesterol total menggunakan endpoint enzimatik, pengukuran trigliserida menggunakan metode gliserol fosfat oksidase peroksidase,
Yang terakhir, uji korelasi Pearson menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS versi 22 dengan plot blend Altman. Uji korelasi Pearson digunakan untuk melihat berbagai korelasi, sedangkan plot blend Altman digunakan untuk melihat kesesuaian antara rumus de Cordova dan LDLC langsung dengan rumus firewall dan LDLC langsung. Nilai lebih dari sama dengan 0,05 dianggap signifikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dari jurnal yang telah kami review. Jurnal dengan judul Comparison of Calculated LDL Cholesterol Using the Verdwatt Formula and the Cordova Formula with a Directly Measured LDL Cholesterol in Nepalese Population melibatkan 538 partisipan dengan 35,69% diantaranya adalah partisipan laki-laki dan 64,31% adalah partisipan wanita. Usia dari partisipan berkisar antara 37 tahun sampai dengan 65 tahun. Hasil dari jurnal yang telah kami review menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara LDL kolesterol yang diukur dengan rumus Verdwatt dan diukur secara langsung. Pada grafik yang ditampilkan pada jurnal menunjukkan LDL kolesterol yang diukur dengan rumus Verdwatt dan diukur secara langsung menunjukkan koefisien korelasi Pearson sebesar 0,93. Sedangkan pada LDL kolesterol yang diukur dengan rumus de Cordova dan secara langsung menunjukkan korelasi koefisien Pearson sebesar 0,88. Pada jurnal ini juga ditampilkan persamaan regresi dan juga koefisien determinasi dari kedua rumus yang diteliti. Pada LDL kolesterol yang diukur menggunakan rumus Verdwatt didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 13,81 plus 0,99x, yang mana didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,85. Sedangkan pada LDL kolesterol yang diukur menggunakan rumus de Cordova didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 6,39 plus 1,1x, yang didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,77. Hal ini menunjukkan bahwasannya rumus Verdwatt lebih baik untuk memprediksikan nilai LDL kolesterol dibandingkan dengan rumus de Cordova. Kemudian pada jurnal yang kami review juga menampilkan adanya plot blend Altman yang menunjukkan adanya bias pada masing-masing rumus yang telah diteliti. Pada rumus Verdwatt menunjukkan adanya bias sebesar 13,08 plus minus 28,85 mg per desiliter. Sedangkan pada rumus de Cordova menunjukkan bias sebesar 16,84 plus minus 37,16 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwasanya rumus Verdwatt lebih baik dibandingkan dengan rumus de Cordova. Pada tingkat trigliserida 200-400 mg per dl, terdapat perbedaan rata-rata antara LDL kolesterol langsung dan LDL kolesterol yang terhitung dengan uji de Cordova. Rumus Verdwatt LDL kolesterol menunjukkan korelasi yang lebih baik dengan LDL kolesterol langsung pada uji kadar trigliserida yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pengukuran kadar LDL kolesterol sangat penting untuk mendeteksi penyakit kardiovaskular. Metode Verdwatt banyak digunakan karena kinerjanya yang lebih baik dan biaya yang lebih murah dalam pemeriksaan laboratorium rutin. Namun, pada metode ini, kesalahan analitisnya untuk total pengukuran LDL kolesterol lebih dari 12%, yang mana lebih dari kesalahan analitis total dalam penelitian ini. Para peneliti menemukan banyak metode lain seperti metode de Cordova yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan metode Verdwatt. Akhirnya, pada penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kedua metode tersebut, metode Verdwatt dan metode de Cordova. Pada penelitian ini, baik metode Verdwatt maupun metode de Cordova memiliki korelasi yang tinggi dengan LDL kolesterol secara langsung. Namun pada hasil menunjukkan bahwa metode Verdwatt sedikit lebih baik dibandingkan metode de Cordova. Plot blend Altman menunjukkan bahwa kesepakatan yang lebih baik dimiliki oleh formula Verdwatt dengan LDL kolesterol secara langsung. Pada formula de Cordova, LDL kolesterol tampaknya terestimasi sedikit lebih rendah. Berdasarkan kadar trigliserida, dua rumus ini dibandingkan, yaitu rumus Verdwatt dan de Cordova. Lalu ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pada kadar trigliserida kurang dari 1 sampai 200 mg per dl, ternyata kedua rumus memiliki hasil yang serupa pada direct LDL. Lalu yang kedua, poin yang kedua, pada kadar trigliserida lebih dari 200 mg per dl, ternyata rumus Verdwatt menunjukkan korelasi yang lebih baik daripada rumus de Cordova. Lalu pada poin yang ketiga, pada kadar trigliserida lebih dari 400 mg per dl, ternyata rumus Verdwatt juga lebih baik, menunjukkan korelasi yang lebih baik daripada
di Cordova untuk direct LDL. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji korelasi dan komparasi antara rumus Fredholm dengan rumus de Cordova, didapatkan bahwa rumus Fredholm memberikan hasil yang lebih akurat dan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dengan pengukuran langsung LDL kolesterol pada populasi Nepal dibandingkan dengan rumus de Cordova. Namun, penelitian ini tetap diperlukan verifikasi atau validasi lebih lanjut pada populasi yang lebih luas dan pasien dengan kondisi klinis yang bervariasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.